Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan berbagi tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan kali ini yaitu calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atau penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Berikut adalah kegiatan wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Suyatno, selaku Kepala SD Negeri 1 Semanding. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan melakukan wawancara tentang dilema etika bersama kepala sekolah saya. Sebelumnya perkenalkan, beliau adalah Bapak Suyatno, selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Semanding, Kecamatan Pucang Laban, Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yatno karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk saya dalam memenuhi tugas calon guru penggerak ini, Pak. Terima kasih. Silakan kalau memang ada yang disampaikan. Baik, terima kasih. Untuk hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk panjenengan untuk sekedar sharing karena saya merasa panjenengan itu menjadi kepala sekolah kan sudah lama. Secara otomatis nanti bisa belajar hal-hal baru tentang kasus-kasus dilema etika dengan pengambilan keputusan berbasis kebajikan universal begitu Pak ya. Sebelumnya saya ingin bertanya ya Pak, apakah Pak Yatno selama menjadi seorang guru atau kepala sekolah itu pernah mengalami sebuah kasus dilema etika atau rujukan moral Pak? Terima kasih. Karena pengalaman dan umur, kalau mengenai etika, kasus-kasus seperti itu sering. Ya, tidak sering tapi pernah terjadi sering. Atau kok sering? Pernah. Bisa ceritakan sedikit tentang masalahnya itu, nanti kan bisa merajuk ke yang dilema etika atau rujukan moral gitu. Nanti kan bisa ambil kesimpulan. Iya. Selama ini saya saat mengidentifikasi kasus dilema etika, ini saya mesti berkoordinasi dengan teman-teman guru untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat, dengan melihat kebenaran yang ada. Jadi untuk dilakukan pengujian kebenarannya, karena nanti dilakukan musyawarah untuk mengambil keputusan sesuai peraturan yang berlaku dan sudah disepakati kita bersama itu. Jadi panjenengan melakukan musyawarah terlebih dahulu dalam mengidentifikasinya begitu ya Pak ya. Betul. Dengan yang punya kasus itu gitu. Ya. Jadi lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak. Bagaimana Anda itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan atau dilema etika itu sama benar, itu bagaimana cara Anda dalam menjalankan sebuah pengambilan keputusan? Memang jadi dilema ya. Iya. Bagi seorang pimpinan untuk mengambil keputusan karena dari permasalahan yang sama-sama benar. Tapi kita tetap berpegang pada peraturan. Memang kalau mengambil keputusan secara kebijaksanaan itu biasanya menyimpang dari peraturan. Tapi kita berpedoman mana yang lebih baik untuk banyak orang. Kita melihat nilai kebaikan dan yang tadi kita berusaha untuk mengambil tidak terlalu menyimpang dengan aturan, tapi dengan kebijakan
disepakati dan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi Itu intinya itu pengambilannya keputusan itu yang penting untuk bermanfaat untuk semua orang, lebih banyak orang. Keputusan yang sangat luar biasa Pak Yatno. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, ini tentang langkah-langkah atau prosedur yang Anda ambil selama ini itu bagaimana dalam mengatasi kasus dilema etika atau bujukan moral. Langkah-langkah yang biasanya Anda terapkan di sekolah itu bagaimana? Gini, sebelum mengambil suatu keputusan atau permasalahan kalau Bu Lino kan dulu, kita mencari fakta atau data yang ada itu ya semua itu mengambil data fakta, memanggil yang bersangkutan, kita koordinasikan dan kita yang terkait, misalnya komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Berarti komunikasi itu memang menurut saya itu sangat penting dilakukan ya Pak. Ya tidak ada kesalahpahaman. Betul sekali. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya ya Pak, menurut panjenengan itu hal-hal apa yang panjenengan anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Gimana? Menurut saya seperti itu, agar efektif dalam mengambil keputusan, saya biasa melakukan sama istilahnya seperti konferensi internal dulu. Jadi ya semua dibaca. Ya tidak ada kesalahpahaman seperti itu ya Pak ini. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini itu merupakan tantangan panjenengan, mungkin sekiranya dalam mengatasi sebuah kasus itu panjenengan ada tantangan atau apa dalam sebuah pengambilan keputusan itu, kira-kira ada tantangannya apa tidak? Ketika menjadi seorang kepala sekolah itu. Tantangan itu pasti ada. Maksud saya harus mengambil keputusan dan mungkin kalau yang kita sampaikan ini mungkin belum dipahami. Ini intinya setiap individu itu memiliki sistem penilaian yang berbeda-beda. Apalagi dalam dilema etika, seringkali kita dihadapkan pada pilihan yang mengharuskan kita mengorbankan suatu nilai demi nilai lainnya. Misalnya tujuan, terus loyalitas, kepentingan individu dan kepentingan menentukan nilai mana yang lebih penting dalam situasi. Bisa sangat sulit bagi saya, tapi itu memang sudah tugas. Ya harus kita mengorbankan satu nilai untuk nilai yang lain, dan merupakan tantangan tersendiri bagi saya. Bisa memahami saya Pak, antara kepentingan kalau sama-sama penting itu kan harus ada salah satu yang korban seperti itu. Ya yang penting kurang banyak. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, mungkinkah ya Pak panjenengan itu dalam mengambil sebuah keputusan atau penyelesaian masalah dilema etika itu panjenengan mempunyai jadwal tertentu atau langsung pada saat itu jika ada suatu masalah langsung diselesaikan di tempat itu saja, atau ada jadwal-jadwal nanti ada di ini dulu diidentifikasi gitu atau gimana Pak? Kalau panjenengan dalam menyikapi hal tersebut. Karena masalah dilema ini tidak selalu
Nah, jadi yang munculnya itu tidak rutin. Kadang ada dilema etika kan munculnya tiba-tiba, tidak rutin, sehingga tidak ada jadwal untuk penyelesaian kasus dilema itu tidak terjadwalkan karena kasus belum tentu ada. Jadi tergantung ringan beratnya kasus. Jadi panjenengan melihat berat ringannya kasus itu dulu, Ya, langsung. kemudian kalau bisa diselesaikan ya diselesaikan, kalau betul berarti Nah, untuk penjadwalan itu penjadwalan untuk melanjutkan kasus tersebut. Jadi ya tergantung kasusnya, permasalahan itu berat atau memerlukan penanganan khusus, memerlukan tahapan atau gimana ya? Ya kita meninjau fakta, data dulu. Jadi terus berkomunikasi dengan semua pihak. Mungkin murid, murid, iya murid, iya itu kerap sekali itu terjadi dalam sebuah lembaga Pak, terima kasih seperti itu ya, tergantung kasusnya besar atau ringan. Luar biasa sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang ya Pak yang selama ini itu mempermudah panjenengan atau membantu panjenengan dalam mengambil sebuah keputusan jika ada kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada seseorang atau faktor. Tim guru melibatkan komite atau ketua komite, wali murid, mungkin itu dengan peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Oke, berarti kalau ada suatu masalah itu biasanya panjenengan itu memanggil orang-orang tertentu gitu ya Pak ya, untuk membantu menyelesaikan masalah, terus kemudian dilihat dari besar kecilnya masalah juga. Sampai ke wali murid atau hanya cukup kita dulu atau sampai ke komite, ya tergantung permasalahannya. Sangat menyeluruh sekali Pak Yatno. Ya. Kemudian ini untuk pertanyaan yang terakhir Pak Yatno. Dari semua yang telah panjenengan sampaikan kepada saya, pembelajaran apa atau pengalaman apa panjenengan itu bisa mengambil sebuah keputusan dilema etika? Bisa sedikit sharing atau bincang sama saya. Pembelajarannya seperti apa? Ya karena saya hanya pengalaman, tapi ilmu terkait. Bukannya yang lebih banyak, tapi pengalaman. Belajar ini Pak. Ya, itu yang penting pembelajaran dalam mengambil keputusan itu satu pentingnya komunikasi dan koordinasi baik dari semua pihak yang mengambil keputusan di akhir sasaran, mungkin yang bisa berdampak positif, yang bisa berdampak pada mungkin berpihak pada wali murid. Jadi jangan menganggap ini, saya sampaikan, kalau ada permasalahan dan kita menjadi yang di belakang atau yang dianggap luar, ya tidak masalah. Yang penting kita kalau permasalahan itu tidak menyangkut pribadi, untuk kepentingan bersama selalu koordinasi dan berkomunikasi. Jadi kita tidak terlalu disamakan. Ya, memang koordinasi dan komunikasi dengan semua orang. Semua yang terlibat, ini harus terlibat atau tidaknya, itu tergantung kita yang bisa melibatkan inikah atau tidak. Jangan sampai ada permasalahan kecil harus melibatkan
pihak kan tidak efektif. Permasalahan gaji ini cukup misalnya permasalahan kita permasalahan mengenai kedinasan tidak menyangkut teman yang lain. Kita musyawarahkan ngomong baik-baik. Komunikasi itu sangat penting ya Pak ya, apalagi kalau bisa bersikap terbuka dengan semua orang itu nanti kalau ada masalah dilema kita bisa langsung terserasi saat itu juga tanpa menunggu-nunggu jadwal panjang seperti itu. Ya intinya itu nanti masa depan untuk pengambilan tugas itu dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam sebuah keputusan. Ya tadi tantangannya Pak Yatno juga seperti itu. Tantangannya antara yang ini dengan yang ini itu kan sangat penting sekali. Yang penting tidak ada yang dirugikan, sama-sama bersikap terbuka seperti itu ya Pak Yatno. Itulah tantangan, bukan ya namanya tantangan atau apa itu pasti ada. Bisa kasus harus bertambah luas atau tidak itu. Kalau begitu, terima kasih atas waktu yang sudah Pak Yatno luangkan untuk saya. Terima kasih atas pembelajaran tentang pengambilan keputusan dilema etika yang sudah panjenengan tadi utarakan kepada saya. Mungkin dengan refleksi dari panjenengan itu kedepannya saya bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Matur suwun Pak nggih atas waktunya hari ini. Demikian tadi wawancara tentang dilema etika bersama kepala sekolah saya yaitu Bapak Suyatno. Saya Lulu Lailatul Fitriah mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak. Berikut ini adalah kegiatan wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Reka Aninggarwati selaku Kepala SD Negeri Kaligede. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara tentang modul 3.1. Perkenalkan, beliau adalah Ibu Reka Aninggarwati selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri Kaligede. Tentunya beliau sudah lama menjadi kepala sekolah dan dulu itu beliau juga merupakan guru di salah satu SD Negeri 1 Semanding. Begitu ya Bu Reka? Betul. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Reka karena Bu Reka sudah berkenan meluangkan waktu untuk saya dalam membantu saya menyelesaikan tugas saya ini. Sama-sama, semoga saya bisa membantu penjenengan dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik. Terima kasih Bu Reka. Sebetulnya dalam kegiatan wawancara ini temanya yaitu tentang dilema etika ataupun bujukan moral Bu Reka. Insya Allah semoga bisa menjawab. Baik, saya yakin Bu Reka kan orangnya yang bijak. Orang bijak, saya yakin Bu Reka nanti pasti mempunyai langkah-langkah atau strategi yang mungkin Bu Reka itu sudah melewatinya dengan baik. Sebenarnya tidak juga, tapi semoga saya bisa menjawab pertanyaan yang mungkin sulit ini. Saya hanya orang biasa, semoga tidak mengecewakan. Tidak sulit Bu ini nanti pertanyaannya. Kita ngobrol-ngobrol santai begitu saja ya Bu. Nanti ada beberapa pertanyaan ya Bu Reka. Kemudian hasil wawancara ini nanti saya izin untuk di-upload ke YouTube Bu. Apakah panjenengan bersedia? Sebenarnya malu, tidak pede. Pede Bu. Tapi kalau tugasnya ya seperti itu, monggo. Semoga bisa membantu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Kita bisa langsung mulai dari pertanyaan yang pertama nih Bu Reka. Jadi untuk yang pertanyaan pertama itu seperti ini Bu. Selama ini
saya harus memahami dulu. Saya pahami dulu kasusnya apa, kemudian saya analisa, saya sharingkan. Kan pemikiran beberapa orang pasti lebih baik, lebih sempurna daripada hanya pemikiran saya sendiri yang mungkin saya masih banyak kekurangan. Jadi saya sharingkan ke beberapa teman, baru setelah itu saya ambil keputusan. Nah, dari keputusan itu kemudian bisa digunakan untuk bahan menindaklanjuti pengambilan keputusan saya yang berkaitan dengan dilema etika tadi atau rujukan moral, sehingga keputusan yang saya ambil bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin begitu. Ya karena memang kan dilema etika itu kadang mesti sungkan dengan orang-orang itu selalu ada. Semoga tidak merugikan satu sama lain dan keputusan itu bisa diterima dari kedua belah pihak. Luar biasa sekali Bu Reka, sangat bijak. Kemudian untuk pertanyaan kedua ya Bu Reka, bagaimana Anda selama ini mengambil keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus yang dua-duanya itu sangat penting dan sangat besar, itu bagaimana Anda menyikapinya? Kembali lagi, seperti cara saya saat saya mau mengambil sebuah keputusan. Ada dua kasus yang sama-sama penting dan sama-sama saya harus benar-benar memilah dengan hati-hati kasus ini. Jadi saya harus sekali lagi 3 tahap yang harus saya lalui. Saya memahami dulu, saya pahami dulu kasusnya bagaimana. Saya analisa kembali. Dari di antara 2 kasus yang sama-sama penting, harus saya pilih. Di antara 2 yang penting ini harus saya ambil mana yang terpenting. Setelah saya analisa, baru saya ambil keputusan. Nah, keputusannya itu harus ada landasannya. Saya harus tidak bisa saya dari sudut pandang saya saja. Harus dari beberapa sudut pandang. Contohnya dari sudut pandang agama, dari sudut pandang moral, dari sudut pandang masyarakat. Kemudian satu lagi dari sudut pandang peraturan. Ini berseberangan apa tidak? Mana dari kedua masalah ini atau 2 kasus ini yang sekiranya tidak berbenturan dengan yang tadi saya ucapkan di depan. Dari landasan-landasan ini mana yang lebih mengarah ke kepentingan yang lebih utama tadi, baru saya ambil tindakan. Mungkin seperti itu. Berarti Bu Reka tadi menilai juga masalahnya mana dulu, kemudian menganalisis begitu ya Bu? Ya, saya analisis dulu. Kan tidak bisa gegabah. Iya betul. Nah, Karena kan ya memang berat ya kalau kasusnya tentang dilema etika itu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bu. Kemudian mengenai langkah-langkah yang Bu Reka ambil dalam mengatasi kasus dilema etika maupun rujukan moral itu seperti apa Bu? Langkah-langkah panjenengan itu bagaimana? Mulai dari awal kemudian sampai mengambil keputusan itu bagaimana? langkah-langkahnya ini berkaitan lagi dengan awalnya. Jadi harus dilalui beberapa step by step tadi. Jadi dari analisa tadi, analisa kasusnya tadi, kemudian saya identifikasi. Nah, dari identifikasi ini mana yang mendekati lebih banyak ke kebenarannya, dalam artian mana yang lebih condong ke saya ambil harus ditekankan ke hasil akhirnya. Kira-kira dari kedua ini yang lebih menuju kebajikan yang lebih besar itu yang mana? Kemudian berlandaskan kepedulian. Yang mengandung kepedulian ini yang mana? Nah, kemudian berdasarkan peraturan mana yang lebih tidak merugikan atau bukan, tidak melanggar peraturan, tidak melanggar peraturan negara, tidak melanggar aturan tata krama di masyarakat, tidak melanggar peraturan agama. Mana yang lebih sedikit bertentangan atau yang lebih sedikit lebih banyak kebaikannya,
harus betul-betul hati-hati betul dalam memilah dua masalah ini. Iya, betul sekali Bu. Karena tadi kan Bu Rika tadi menjawab tentang kepedulian. Kepedulian itu memang sangat penting ya Bu. Walaupun dua orang misal mengalami sebuah kesulitan atau dilema etika itu kan peduli, gitu. Iya. Itu sangat Betul, mungkin kepedulian terhadap sesama itu kita pilih lagi. Yang mengandung kepedulian itu yang mana? Jangan-jangan yang masalah satunya hanya kepentingan pribadi. Ini harus betul-betul dipilah. luar biasa. Disamakan untuk kepentingan yang kebersamaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya Bu Rika. Kemudian selama ini yang panjenengan anggap efektif itu dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika itu seperti apa? Yang menurut Anda paling sangat-sangat efektif Dalam mengambil keputusan mengenai dilema etika dari rujukan moral, sangat efektif gitu. Saya kembali lagi kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya berdasarkan aturan agama karena alhamdulillah saya muslim, jadi tentunya saya berdasarkan aturan agama Islam yang berlaku. Kemudian yang kedua, landasan sosial di masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Landasannya saya itu. Dan juga peraturan negara atau peraturan pemerintah atau peraturan kedinasan yang tidak bersimpangan dengan itu. Baru saya bisa mengambil keputusan dari berdasarkan 3 elemen itu. Jadi semoga keputusan yang saya ambil bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan juga bisa dipertanggungjawabkan ke akhirat kelak. Karena keputusan kita kan menentukan. Nantinya juga diperhitungkan ya. Betul sekali Bu. Yang penting landasannya agama dan peraturan tata diberikan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu Rika. Ketika Anda mengambil sebuah keputusan nih Bu Rika, adakah tantangannya Bu? Tentunya tantangannya banyak sekali ya. Ketika kita dihadapkan dalam sebuah dilema, tentunya yang dihadapi ini bukan orang jauh, bukan orang tidak dikenal, tetapi orang-orang yang setiap hari ada di sekeliling kita, orang-orang yang tentunya ada menempati sisi ruang di hati kita. Tantangannya sangat berat. Bagaimana kita bisa memutuskan suatu permasalahan ini dengan adil? Bagaimana keputusan ini tidak melukai satu sama lain? Bagaimana keputusan ini bisa dipertanggungjawabkan secara moral, secara agama, dan secara peraturan yang berlaku. Jadi tantangannya ini mungkin sangat berat dan saya harus sharingkan juga mungkin dengan orang yang lebih berkompeten atau orang yang bisa saya percaya atau yang wawasannya lebih tinggi dari saya, bisa saya sharing bagaimana caranya agar saya dalam mengambil keputusan itu bisa seadil-adilnya dari kedua belah pihak, tidak merugikan satu sama lain dan juga bisa diterima dengan lapang dada. Baik, karena kan kalau kasusnya orang sekitar kita, orang terdekat itu pasti Bu Rika, saya merasa ketika Bu Rika menjadi pemimpin, terus kemudian kasusnya orang terdekat itu pasti cukup berat karena setiap hari kita temui dan orang-orang ini bukan orang asing, ada setiap hari kita bekerja sama. Jadi kalau bisa keputusan yang saya ambil harus betul-betul bisa dipahami, betul-betul bisa, saya harus menempatkan posisi saya kepada orang yang bersangkutan. Saya harus menempatkan bagaimana saya harus menyikapi sebuah masalah kalau saya tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Mungkin itu yang saya ambil. Yang penting tidak melukai itu tadi. Betul. Keren sekali Bu Rika. Kemudian lanjut untuk pertanyaan selanjutnya Bu Rika. Nah, ketika ada suatu permasalahan tadi, apakah Bu Rika itu mempunyai jadwal tersendiri dalam menyelesaikan masalah itu atau langsung pada saat itu juga ada masalah diselesaikan atau harus nunggu jadwal dulu gitu? Kalau saya lebih baik saya segera menyelesaikan. Ibaratnya begini, kalau ada
bicara dengan kepala dingin, berlandaskan tadi yang sudah saya terangkan di depan, berdasarkan norma agama, berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat dan etika, berdasarkan aturan kedinasan dan aturan negara. Kalau dari 3 elemen tadi kita gabungkan, kemudian kita sharing dengan kepala dingin, insya Allah masalah yang awalnya kecil akan menjadi lebih ringan. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Ya memang kalau ada sebuah penyakit itu langsung saja Ditangani dulu, dibicarakan dulu dengan lembut, dengan kepala dingin, dengan sejuk, tidak ada emosi. Jadi masalahnya tidak menjadi semakin besar, begitu. Jadi tidak ada jadwal khusus, tidak ada. Tidak ada permasalahan dijadwalkan, spontan begitu saja. luar biasa sekali Bu Rika. Jadi tidak mengulur-ulur waktu. Alhamdulillah. Sangat menjadi panutan ini. Terima kasih, berlebihan sebetulnya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Boleh. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini membantu panjenengan itu dalam mengambil sebuah keputusan? Tentunya ada ya, tentunya ada. Banyak orang-orang yang saya idolakan. Yang pertama yang menjadi idola saya adalah Rasulullah SAW, yang memang kita harus meneladani setiap tindakan dan ucapannya. Kalau kemudian yang kedua adalah almarhum ayah saya, yang selalu mengajarkan pada saya norma-norma di dalam masyarakat, bagaimana cara bersikap dan bagaimana cara kita berperilaku. Yang kemudian adalah tentunya suami saya tercinta, karena menurut saya beliau orangnya sangat memegang teguh prinsip, tetapi beliau orangnya sangat sabar dan juga sangat bijaksana. Beliau kalau mengambil keputusan itu tidak gegabah, jadi melalui pemikiran yang sangat matang, berkali-kali dipikirkan bagaimana dampaknya. Jadi menurut saya yang menginspirasi saya adalah beliau-beliaunya. Ya, mungkin tapi masih banyak lagi di luar sana inspirasi saya yang lain, tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Durasinya mungkin habis. Itu tadi sudah keren Bu, mulai dari Rasulullah, kemudian almarhum ayah Anda, kemudian dari seorang memang suami itu yang paling dekat dengan kita, yang mungkin tahu pribadi kita sehingga kedepannya itu bisa membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan. Luar biasa. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Dari semua yang telah panjenengan sampaikan tadi kepada saya, mungkin pengalaman apa yang dapat panjenengan sampaikan itu kepada saya tentang pengambilan keputusan dilema etika? Mungkin begini, ini tidak bicara lebih siapa yang lebih baik atau tidak ya, kita sharing saja ya. Saya juga manusia biasa, masih banyak kekurangan. Mungkin hanya yang bisa saya sharingkan adalah, karena saya lebih tua dari Anda ya, Lebih berpengalaman Bu, ya. mungkin tidak. lebih bijaksana kalau saya melihat Bu Rika itu Mungkin lebih tidak. bijaksana dari saya. Mungkin tidak, itu berlebihan, sebenarnya tidak. Yang lebih tepatnya mungkin saya lebih tua. Jadi saya lebih duluan lahir, jadi saya lebih duluan merasakan asam garamnya dunia. Mungkin saat mengambil sebuah keputusan di mana terjadi dilema etika, mungkin sangat berat. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yang utama adalah landasan agama. Kalau sudah berlandasan agama, tidak akan bisa tawar-menawar lagi. Saya terapkan dalam hidup saya, yang pertama adalah sesuai tidaknya dengan landasan agama. Kalau sudah sesuai dengan landasan agama, apalagi manusia, Allah saja menginginkan, Allah saja mengizinkan. Berarti kalau sudah ada landasan agama di dalam situ, pasti insya Allah keputusan yang kita ambil amanah. Yang kedua, tidak menyalahi aturan, norma, etika yang berlaku di masyarakat. Pasti keputusan yang kita ambil insya Allah bijaksana di mata orang banyak. Yang ketiga,
harus berdasarkan aturan yang berlaku di negara kita, berdasarkan hukum yang berlaku, berdasarkan aturan kedinasan, sehingga kita tidak melawan dari pemerintah itu sendiri. Jadi insya Allah dari ketiga elemen yang saya sebutkan tadi, apabila digabungkan, insya Allah keputusan yang kita ambil bisa amanah, tepat, dan terpercaya. Amin. Pengalaman yang luar biasa sekali Bu Rika. Dari ketiga tadi pengambilan keputusan yang Bu Rika paparkan kepada saya itu cukup membuat hati saya terbuka Bu, karena kan landasannya Bu Rika yang pertama adalah agama, kemudian juga tidak menyalahi aturan masyarakat, kemudian juga hukum kedinasan buatan Bu Rika. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rika atas penjabaran dari Bu Rika tentang bagaimana cara-cara pengambilan keputusan dilema etika, kemudian langkah-langkah apa yang harus kita terapkan ketika kita menghadapi suatu masalah dilema etika itu. Saya sangat berterima kasih Bu Rika sudah bersedia sharing dengan saya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, semoga bisa menjadi bahan sharingan yang bermanfaat. Iya, sangat bermanfaat sekali nih Bu untuk saya, agar kedepannya nanti saya ketika dihadapkan suatu masalah bisa sedetail Bu Rika ini, mulai dari menganalisis sebuah masalah, kemudian bijak juga dalam mengambil sebuah keputusan yang berlandaskan agama maupun aturan yang berlaku. Terima kasih Bu Rika atas waktu panjenengan untuk saya hari ini. Mohon maaf kalau saya merepotkan Bu Rika pada hari ini. Tidak, sama-sama, terima kasih. Semoga tidak mengecewakan. Tidak Bu, sangat perfect. Terima kasih ya Bu Rika. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi wawancara saya dengan Ibu Rika Anindarwati selaku Kepala SD Negeri Kaligede. Saya Luluk Laylatul Fitriah mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak. Berikut adalah kegiatan wawancara dengan Ibu Mudayaroh selaku Kepala SD Negeri 1 Pangkungmuni. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan melaksanakan wawancara tentang kasus dilema etika bersama dengan kepala sekolah yang ada di Kecamatan Pucanglaban. Perkenalkan, beliau adalah Ibu Yaroh selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Pangkungmuni. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Bu, karena Bu Yaroh sudah bersedia menerima saya di SD Panjenengan ini. Kemudian sudah berkenan membantu saya dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugas dari calon guru penggerak ini. Kita nanti berbincang-bincang santai seperti itu ya Bu, tentang kasus-kasus atau tentang dilema etika atau pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan universal. Karena kan Bu Yaroh itu menjadi kepala sekolah sudah 1 tahun ini ya Bu? 2 tahun. 2 tahun. Sehingga nanti mungkin bisa bertukar pikiran atau apa dengan saya, sehingga nanti bisa saya jadikan acuan ke depannya agar saya bisa lebih berkembang lagi, seperti itu. Baik Bu, langsung ke pertanyaan yang pertama ya Bu. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bu Yaroh itu mengidentifikasi sebuah kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama yang menurut saya lakukan yaitu mencari permasalahannya dulu. Kita cari dulu dari permasalahan yang utama, maksudnya dari yang bersangkutan dulunya, dari yang bersangkutan kita cari dulu. Misalnya kalau 2 orang ya kita tanya dua-duanya dulu, kita jangan langsung mengambil keputusan secara sepihak, kita teliti dulu masalahnya apa. Kalau memang bisa diputuskan secara baik-baik ya kita putuskan secara baik-baik, dan kita
minta pertimbangan dari teman-teman tentunya agar tidak merugikan salah satu. Baik, berarti ya harus berkomunikasi gitu ya Bu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Nah, selama ini ya Bu, bagaimana panjenengan itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan ini, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan kasus yang sama-sama besar, kemudian sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Kita pertimbangkan dulu dari segi rule atau aturannya dari sekolah itu yang lebih utama yang mana. Kita ambil dulu yang lebih utama, maksudnya lebih penting mana dari dua hal itu. Jadi kita utamakan yang lebih penting itu, terus kita cari solusinya yang terbaik, yaitu kan kita ambil keputusan agar dua-duanya itu tidak merasa dirugikan gitu. Tapi yang terpenting kita tidak menyalahi aturan. Berarti dilihat dulu masalah mana yang paling penting, itu yang mana, kemudian itu yang diambil, begitu ya Bu. Baik, Tanpa merugikan. ya, tanpa merugikan semua pihak. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Bu. Adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Anda lakukan itu selama ini seperti apa Bu dalam sebuah pengambilan keputusan tentang dilema etika? Itu kita lihat dulu dari permasalahannya bagaimana, terus selanjutnya kita diskusikan dulu. Jadi kita tidak langsung mengambil keputusan secara sepihak tanpa melihat dulu permasalahannya. Jadi kita lihat dulu permasalahannya apa, terus kita rundingkan, terus kita bahas, terus itu agar tidak saling merugikan, ya kita bicarakan Bicara saling terbuka seperti itu ya. Diskusi juga, bicara terbuka ya. Prosedur yang sangat luar biasa Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, menurut panjenengan ya Bu, selama ini yang panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika itu seperti apa? yang paling efektif. Iya, yang paling efektif menurut panjenengan. Itu tadi kita ambil, kalau kita kan punya aturan yang terpenting apa, jadi itu yang kita utamakan, yang lebih pentingnya dari itu yang mana. Jadi kita ambil yang lebih penting dulu dengan tidak seperti tadi, dengan tidak merugikan yang lain. Berarti yang penting dulu, terus dibicarakan, didiskusikan agar tidak merugikan banyak orang, karena kan kita juga berada di sebuah, Tidak merugikan salah satunya. baik. Kemudian lanjut ke pertanyaan kelima ya Bu. Menurut Ibu ya, selama ini itu dalam mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika itu ada tantangan-tantangan tersendiri atau tidak? Ya pasti setiap masalah atau apa itu kan mesti ada tantangannya. Itu ya tantangannya ya kita kadang kok ini rusak nih, kita kan merasa kasihan berawal ini misalnya kita kan masih punya istilah yo tepos selidro. Tantangannya itu kita mau berbuat yang kencang lurus kan yo gitu ya, kita Masih bingung, takut merugikan salah satu pihak aja rasanya ya. Ya tegas, tapi ya kita tidak melupakan apa istilahnya. Ya dari tugas, ya keputusan, ya tepas beli apa? Juga sosial ya mulai. Jiwa sosialnya harus ada. Tepas selirone ya harus dirasa lurus. Yang penting kan kita manut aturan, tidak menyalahi aturan. Memang aturan itu harus ditegakkan ya. Kita berarti langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Nah, dalam pengambilan keputusan tadi, ketika ada suatu masalah tentang entah itu dilema etika atau bujukan moral, itu
Bu Yaroh itu memiliki jadwal, misalnya ada masalah itu dijadwalkan dulu, misalnya ada identifikasi, kemudian ini, terus nanti penyelesaiannya masih beberapa hari lagi, atau langsung ketika ada masalah, Bu Yaroh langsung diselesaikan saat itu juga, memanggil orang-orang yang ada masalah gitu, atau nah itu kita lihat kondisi yang lain aja. Misalnya kalau memang terlalu berat masalahnya, ya kita jadwal, kita bicarakan dengan baik-baik gitu. Tapi kalau cuma misalnya yang ringan-ringan, ya kita diskusi secara tidak terjadwal, nggak apa-apa. Maksudnya ya kita tahu ini, kita bisa ngobrol diselesaikan baik-baik, maksudnya ya ngobrol lah, kita diskusikan baik. Tapi misalnya kalau itu terlalu berat, ya kita diskusikan bukan antara, tapi ya dengan lingkup sekolah, dengan guru yang lain, kita bicarakan gimana terus dengan yang bersangkutan. berarti sesuai dengan tingkat beratnya suatu masalah gitu ya Bu. Kalau ringan ya bisa langsung dipanggil orangnya, kalau berat Kan kita melibatkan beberapa orang atau beberapa instansi misalnya kan. iya betul, karena kan kadang itu kalau kita di lingkup sekolah kan kadang ada yang persoalan yang bisa berat, kadang juga ada yang sampai berlarut-larut seperti itu, tergantung komunikasi ya Bu ya. Tergantung masalahnya juga. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, adakah sosok seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini itu mempermudah Ibu dalam membantu pengambilan sebuah keputusan? Mungkin ada seseorang atau apa gitu. Faktor. Kalau memang masalahnya berat kan kita punya atasan, jadi ya kita lapor atasan apa itu kan gitu. Kalau masalahnya berat, kalau misalnya masalahnya ringan ya kita bisa diskusikan bersama antar teman di sekolah itu apa penyelesaiannya. Jadi kita ya ngobrol dengan baik gitu. Nah, kalau masalahnya berat ya itu ya kita kan ada jenjangnya, ya kita lapor atasan gitu. Berarti role modelnya Bu Yaroh itu atasannya Bu Yaroh ya, pengawas berarti ya Bu ya. Iya, kalau mungkin kita di lingkungan sekolahnya sudah tidak bisa, ya kita kan tidak lapor ke atas, kita tidak bisa kalau masalahnya kita kan tidak bisa memberikan keputusan jadi kita punya jenjang. Keren sekali Bu Yaroh, role model ya, luar biasa. Kemudian ya Bu, ini pertanyaan yang terakhir. Dari yang telah Ibu sampaikan tadi kepada saya, mungkin Ibu punya sedikit pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan itu, ada pengalaman atau tidak yang mungkin bisa di-sharingkan kepada saya seperti itu. Kalau pengalaman kita ngambil keputusan gitu, kadang nih kita itu apa istilahnya, kalau kita terlalu ya kita sebagai pemimpin kan memang harus tegas begini, tapi kadang kan ya kita ya masih punya istilahnya itu poseliron misalnya kalau misalnya dari guru ada kepentingan atau ada putranya yang sakit ini, kita kan juga memberi kelonggaran, tidak harus begini, kita lihat situasi dan kondisinya. Tapi ya tanpa merugikan satu istilahnya apa ya, tanpa merugikan yang lain gitu ya. Kita misalnya keputusannya kita yo kalau anak sakit kita kan punya, misalnya kita punya anak sakit ya, terus kita harus punya tanggung jawab di sekolah mendidik anak-anak, jadi ya agar anak kita tidak terlantar juga anak di sekolah tidak terlantar, jadi ya harus mempunyai keputusan, misalnya ya itu tapi anak-anak diberi tugas, terus nanti mungkin bisa minta bantuan teman untuk istilahnya apa yang cukup kelas mengisi kelas atau mengamati kelas. Kita kan sebagai pengajar kan punya tanggung jawab di rumah, sebagai orang tua juga punya tanggung jawab gitu. Ya, berarti kan harus komunikasi juga dengan semua orang yang ada di lingkup sekolah, karena kan memang itu tadi ya Bu, memang benar
ketika anak sakit, terus panjenengan menjadi seorang pemimpin, itu pasti ada dilema etika di situ. Di satu sisi ada anak-anak orang banyak yang harus ditinggalkan demi seorang anak itu, ya. Terus mungkin ya semoga nanti kita bisa sehat semua ya Bu. Terus kemudian yang anak-anak di sekolah itu bisa tetap terjaga dengan bantuan dan komunikasi dari semua guru yang ada di sekolah. Ya, kolaborasinya yang cukup bagus Bu. Biasanya kan kadang itu kalau di sekolah ada yang sekolah yang kolaborasinya kan kurang juga, itu juga mungkin jadi kepala sekolah itu sangat dilema juga ya Bu ya, kalau semisal ada seperti itu. Tapi kalau di sini tidak ada ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bu ya Rob. Ya, demikian tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, kemudian jawaban dari Bu Yarof, saya rasa bisa saya jadikan sebuah referensi untuk kemajuan saya ke depannya dalam mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika maupun bujukan-bujukan moral seperti itu. Dan semoga saya juga bisa seperti Bu Yarof menjadi sosok pemimpin yang tadi bisa tidak ada yang dirugikan antara yang di sekolah maupun di rumah. Intinya saling berkomunikasi, kolaborasi dengan semua rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Ya, harapan saya nanti seandainya Bu Lulu jadi bisa lebih baik lagi ya. Jadi kepala sekolah bisa lebih tegas lagi. Amin amin. Terima kasih Bu Yarof. Baik. Terima kasih ya Bu atas waktunya panjenengan hari ini, sudah berkenan membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas ini. Sama-sama. Ya, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu. Semoga Bu Yarof sehat selalu dan tanpa ada kasus-kasus dilema etika di sekolah panjenengan ini. Demikian tadi wawancara tentang pengambilan keputusan dilema etika berbasis universal kebajikan. Saya Lulu Lailatul Fitriah mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak. Adapun refleksi yang dapat saya ambil setelah saya melakukan wawancara adalah wawancara ini membuka mata saya tentang pengambilan sebuah keputusan berbasis kebajikan universal. Awalnya saya berpikir bahwa konsep ini cukup sederhana. Namun narasumber atau kepala sekolah menjelaskan bahwa dalam prakteknya kita seringkali dihadapkan pada dilema yang sulit. Jawaban dari narasumber atau kepala sekolah tentang pentingnya keseimbangan antara berbagai nilai seperti keadilan dan belas kasihan sangat berkesan. Saya menyadari bahwa dalam mengambil keputusan, kita tidak hanya perlu mempertimbangkan konsekuensi tindakan kita, tetapi juga nilai-nilai yang kita yakini. Wawancara ini juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru tentang bagaimana kita dapat mengembangkan karakter yang lebih baik dan berbudi luhur. Demikian tadi demonstrasi kontekstual yang telah saya buat. Saya Lulu Lailatul Fitriah mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.